Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, sehingga masih tetap semangat dalam menjalani kehidupan, termasuk juga menjalani lika-liku dalam ber-YouTube ya. Sebenarnya kalau bilang YouTube itu tidak ada habisnya ya, bagi pemula maupun yang sudah senior atau yang profesional pun masih kepingin belajar tentang YouTube ini sebenarnya ya. Karena ya memang kalau memang dunianya mau difokuskan di YouTube ya, apa yang dikatakan ya harus tidak boleh menyimpang dari YouTube, dan pelajarannya pun yang dipelajari harus tidak boleh jauh-jauh dari YouTube. Nah, saya kali ini coba akan sedikit menyampaikan beberapa pesan juga kepada teman-teman pemula, khususnya juga kepada diri saya, saling memberi motivasi ya. Ini kadang-kadang kan kita dalam mengupload sebuah video itu penuh tantangan ya. Artinya ketika kita mengedit juga sudah butuh proses yang lama. Namun ketika kita diupload tidak ada yang nonton, pasti timbul satu pertanyaan, ini ada apa sih? Ada apa sih dengan video saya gitu? Apa YouTube ini pilih kasih sama saya? Kok video saya tidak ada yang nonton gitu? Jadi semacam ketika kita mengupload video terus nggak ada yang nonton, semacam sebuah pekerjaan yang sia-sia begitu ya. Terus timbul pertanyaan lagi dalam hati, apakah YouTube ini pilih kasih hanya channel-channel yang punya subscriber banyak atau channel-channel besar yang direkomendasikan videonya agar bisa ditonton oleh orang lain? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ini apa yang akan saya jawab ini adalah berdasarkan sebuah pengalaman. Sekali lagi, saya tidak menggunakan ilmiah karena saya belajarnya secara otodidak. Jadi apa yang saya sampaikan hanya sebuah gambaran yang nanti bisa dipraktekkan langsung tanpa harus berdasarkan ilmiah. Walaupun secara ilmiah pun nanti akan ketemu di situ, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah secara otodidak dari berdasarkan pengalaman saya yang sama-sama pemula, namun sudah punya pengalaman untuk membangun channel-channel ya, walaupun tidak sukses tapi setidaknya pernah lah untuk menuju yang lebih baik dari teman-teman yang baru saja mengawali kan gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti saya menggurui, tapi sama-sama belajar, dalam artian bagi saya sedikit ilmu yang kita sampaikan itu akan lebih bermanfaat apabila apa yang kita sampaikan itu bermanfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya manfaat buat saya tapi juga buat teman-teman yang lain. Itu kalau menurut saya begitu. Baik, tidak panjang lebar, sekali lagi mungkin timbul pertanyaan, apakah video saya yang saya upload gak ada yang nonton itu karena tidak direkomendasikan oleh YouTube? YouTube pilih kasih sama saya sehingga saya nggak direkomendasikan. Berulang kali upload video tapi nggak direkomendasikan gitu ya. Nah, saat ini yang perlu Anda pahami bahwa pikiran-pikiran negatif itu awalnya itu juga terjadi sama saya, terjadi pada diri saya. Namun seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran itu pada diri saya itu ternyata salah. Apalagi di algoritma YouTube yang sekarang berkembang. Coba lihat paparan-paparan senior itu yang sudah dulu ber-YouTube, yang memberikan tutorial itu. Saya yakin akan sepemahaman dengan saya dan yang lain bahwa algoritma YouTube itu sekarang malah memberikan ruang kepada YouTuber baru untuk mempromosikan video dan channelnya. Artinya apa?
sekarang itu jumlah subscriber itu tidak begitu pengaruh banyak terhadap rekomendasi sebuah video. Dan YouTube ternyata tidak hanya merekomendasikan video yang kita upload itu kepada channel-channel besar saja yang punya pengikut atau subscriber yang banyak. Ternyata di YouTube itu yang kecil pun direkomendasikan. Itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Namun itu bisa Anda pelajari pada analitik video di setiap akun YouTube Anda. Cobalah dilihat di analitik, Anda pelajari. Yang perlu Anda pelajari dan perlu Anda rubah ketika Anda timbul pertanyaan, kenapa video saya kok tidak ada yang nonton? Nah, kan seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang ada yang berbeda begini. Kan banyak sekarang itu yang terjadi. Videonya yang nonton sedikit, tetapi rata-rata menontonnya itu sampai selesai, atau istilahnya 60% lah, atau 100%. Tapi ada yang video yang view-nya banyak, tapi yang nonton cuma 3 menit, 4 menit, jadi tidak sampai selesai. Nah, dari dua hal ini kita bisa pelajari. Berarti YouTube pun sebenarnya merekomendasikan video-video yang kita upload. Tetapi ketika sudah direkomendasikan di beranda YouTube maupun di rekomendasi video-video yang lain itu, mau laku apa enggak itu kan ya dikembalikan kepada penonton YouTube masing-masing. Kan gitu ya. Jadi kalau Anda pelajari di analitik itu jangan sampai terheran-heran kalau mungkin Anda mempunyai satu video yang nonton cuma 5, tetapi dari 5-5-nya itu durasi tontonnya full. Nah, terus ada video yang view-nya itu banyak, 100 lebih misalnya, tapi yang nonton cuma 2 menit. Nah, dari dua hal ini sekali lagi bisa dipelajari. Ketika video kita itu tidak banyak yang berminat, berarti ada satu hal yang harus kita rubah di sini. Kita bisa lihat dan bisa pahami ketika yang nontonnya sedikit, tetapi yang menontonnya itu sampai selesai, berarti menurut saya video kita atau video Anda itu mengena pada penonton sehingga terkesan ingin menonton sampai selesai. Jadi menarik menurut saya. Jadi ketika saya menonton video itu kok nggak mau skip karena saya ingin menarik ini temanya, ya saya tonton sampai selesai. Gitu ya. Berarti ini videonya bagus gitu. Bagus itu kan relatif juga. Indikasinya mungkin bisa jadi orang melihat pertama itu thumbnailnya bagus, judul thumbnailnya bagus, tertarik, kemudian diklik videonya, menarik, bagus. Nah, ini kita dapat poin banyak, artinya dari thumbnailnya bagus, videonya menarik sehingga penontonnya itu tidak mau berhenti hingga selesai. Maka walaupun penontonnya 5 orang, tapi yang menonton ini selesai. Nah, ada yang penontonnya banyak sampai ratusan atau ribuan, tetapi yang nonton rata-rata hanya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Dari video ini menurut saya berarti ada satu hal yang perlu dibenahi, yaitu masalah konten atau videonya itu. Bisa jadi yang melihat cuma 3 menit itu karena di awal dia melihat thumbnailnya atau tampilan atau judulnya menarik, sehingga ia terkesan ingin mengklik. Namun setelah diklik, diputar beberapa menit kok nggak ada yang menarik buat mereka, di-skip lah, pindah ke video yang lain. Nah, jadi menurut saya begini teman-teman, dari dua hal contoh ini yang bisa kita pelajari. Ketika kita sudah mengupload video, jadi YouTube itu tidak boleh kasih untuk merekomendasikan video kita. Begitu kita upload, itu akan direkomendasikan oleh YouTube
kepada penonton-penonton yang lain, ya. Tetapi penonton itu berhak memilih mau mutar apa tidak. Nah, disitulah untung-untungan. Makanya kalau banyak teman-teman yang mengatakan perbaiki thumbnail, perbaiki thumbnail, perbaiki thumbnail dan sebagainya, itu menurut saya adalah thumbnail itu pancingan awal. Ketika orang melihat tampilannya menarik, otomatis terkesan mengklik. Nah, kok ternyata dalam perjalanannya waktu muternya tidak sampai selesai, ya itu sudah resiko kan begitu. Berarti kemampuan kita membuat konten seperti itu. Jadi teman-teman, yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa jangan menyerah ketika kita membuat video apapun di YouTube sesuai tema kita. Di samping kita terus belajar memperbaiki thumbnail dan juga membuat tema konten-konten kita juga terus belajar mengenal lebih jauh kemauan YouTube itu seperti apa. Karena kalau sudah tahu kemauannya YouTube, semuanya akan kita jalani dengan enak, dengan mudah, dan tidak ada beban. Jadi mengapa orang-orang yang sudah senior itu relatif lebih gampang mencari viewer, mencari subscriber? Karena mungkin mereka sudah tahu celahnya. Di awal-awal ber-YouTube saya juga begitu berpikiran. Paling-paling nanti yang viewernya banyak, rekomendasi banyak tervideo itu diberikan kepada channel-channel besar. Itu awal-awal saya YouTube seperti itu. Ternyata tidak. Itu tidak terjadi seperti itu. Sebenarnya justru channel-channel baru pun itu ada sekarang itu banyak. Hanya 3 subscriber tapi videonya sudah ribuan kali ditonton. Aneh kan? Nah, seperti yang terjadi di kasusnya Gondrong Lambanan itu kan. Gondrong Lambanan itu subscribernya cuma berapa? Itu kalau dibandingkan dengan artis-artis itu cuma berapa? Tetapi penontonnya bisa melebihi video-video yang ditayangkan oleh artis tersebut. Nah, pendapatannya bagaimana? Karena pendapatan itu kan tergantung dari iklan dan jumlah tayangan, view. Penonton yang menonton video itu. Kalau yang menontonnya banyak, yang memutar iklannya banyak, otomatis pendapatannya bisa jadi lebih banyak daripada yang mempunyai subscriber yang banyak. Karena subscriber itu tidak menentukan berapa jumlah pemasukannya, tetapi lebih kepada pemerataan jaringannya, ya. Jadi ketika subscriber kita menerima info, nanti disebarkan ke subscriber kita ketika kita upload. Nah, subscriber kita muter, otomatis yang subscribernya itu juga bisa melihat video kita. Cuma itu bedanya. Tetapi rekomendasi untuk viewer sekarang itu tidak tergantung dari besar kecilnya channel. Ya, sekarang lebih kepada apa ya? Konten kita ini. Saya tidak mengatakan konten kita ini baik apa jelek, ya. Menarik apa tidak itu aja. Otomatis kalau penonton yang menarik, menontonnya sampai akhir. Tetapi sebagus apapun video yang Anda buat dengan teknik menggunakan studio dan sebagainya, audionya direkam dengan rekaman yang canggih misalnya. Tetapi kalau inti videonya itu tidak mengenai di penonton, saya yakin semuanya juga tidak akan menonton sampai selesai. Pasti akan dihentikan di tengah-tengah dan kemudian pindah ke video yang lain. Tetapi meskipun yang dibuat videonya menggunakan kamera HP yang buram-buram sedikit lah, atau bagaimana, pokoknya kualitas videonya tidak baik lah, tetapi inti dari videonya itu menarik, orang akan terkesan menonton sampai akhir. Dan ini yang bagus menurut saya itu, meskipun viewernya sedikit tapi yang nonton banyak sampai akhir, maksudnya itu yang lebih bagus daripada penontonnya banyak tapi menontonnya cuma sepotong-potong. Sekali lagi teman-teman, yang perlu kita ambil kesimpulan di sini adalah jangan pernah menyerah untuk belajar bermain di YouTube. Sekali lagi, pelajari apa yang dimau oleh YouTube. Kemauan YouTube itu apa, kita pelajari, sehingga ketika kita dalam membuat konten atau membuat apa aja di YouTube itu tidak terkesan putus asa atau putus patah semangat di tengah jalan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada komentar atau apa yang perlu disampaikan atau kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar.
Sampai di sini, jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.